Setelah menguji banyaknya VPN dalam 2 tahun terakhir, saya telah memilih ketiga VPN ini sebagai VPN terbaik secara keseluruhan. Jika kalian mencari VPN dengan kemampuan bisa membuka layanan streaming yang terblokir, mengunduh torrent dengan aman, mengamankan perangkat kalian, dan bisa mengakses layanan geo-restriction atau pembatasan geografis, ketiga VPN dalam video hari ini mampu melakukan hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi semuanya bervariasi secara biaya dan fitur-fitur yang ditawarkan. Jadi, dalam video ulasan hari ini, saya akan membantu kalian memilih VPN yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi kalian. Baiklah, kita mulai dengan kebijakan privasi, yang bisa dibilang merupakan aspek penting dari sebuah VPN. Sebagian VPN mengklaim memiliki kebijakan tanpa lock atau no-lock policy, tetapi tidak demikian, karena belum bisa dibuktikan apakah mereka benar-benar memiliki kebijakan tersebut. Berbicara tentang kebijakan privasi, ketiga VPN ini telah diaudit secara independen oleh perusahaan-perusahaan seperti Cure53 dan PricewaterhouseCoopers, dan telah menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan melindungi data pengguna dengan menerbitkan laporan audit yang kesemuanya menghasilkan reputasi yang baik dan potensi masalah segera ditangani setelah setiap audit. Sebagian besar VPN mengklaim memiliki kebijakan no-lock atau no-lock policy tanpa diikuti dengan data dan diagnostik yang benar. Namun dengan 3 VPN ini, data ini tidak pernah berisi informasi pengenal pribadi yang dapat ditautkan kembali ke pengguna tertentu. Ketiga VPN ini menerima pembayaran melalui mata uang kripto. Mereka menawarkan DNS dan perlindungan kebocoran IP. Mereka juga menjalankan semua server pada RAM dan bukan pada hard disk, yang artinya bahwa tidak ada drive fisik untuk menyimpan informasi, dan informasi minimal apapun yang disimpan oleh RAM akan dihapus setiap kali mesin dinyalakan ulang. Jadi, VPN mana yang paling aman? Express dan Nord cukup ketat persamaannya, tetapi Express VPN mungkin bisa jadi pilihan yang lebih baik karena kebijakan lock atau no-lock policy mereka lebih baik. Bisa dibuktikan dengan server mereka yang tidak menyimpan informasi apapun sejak awal. Sebagai kesimpulan, semua VPN ini menawarkan kebijakan tanpa lock yang solid dan tentu saja cukup baik untuk melindungi saat kalian menjelajahi web dan mengunduh file. Nah, untuk kemampuan kinerja, wajar jika kecepatan turun saat menggunakan VPN karena waktu yang diperlukan untuk menginskripsi trafik kalian sebelum mencapai internet. Meskipun demikian, VPN yang baik akan meminimalisir kecepatan internet turun. Dan ketiga VPN ini bekerja sangat baik, tetapi Nord tentu saja yang tercepat kalau menurut saya. Meskipun Express memberikan hasil yang baik sesuai harganya dan mampu mempertahankan kecepatan tinggi bahkan dengan server internasional, saya tetap merasa Nord masih mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Karena protokol NordLynx pada NordVPN berhasil mengungguli ExpressVPN dan Surfshark, sehingga NordVPN bisa menjadi VPN tercepat yang bisa kalian dapatkan. Dan setelah 2 VPN itu, ada Surfshark di tempat ketiga. Meskipun bersaing dengan Express dan Nord, Surfshark tidak jauh kecepatannya dibanding dengan kedua VPN tersebut. Secara keseluruhan, ketiga VPN ini sangat cepat, tetapi pemenang dalam kategori ini adalah NordVPN dengan kecepatannya. Beralih ke kemampuan streaming dan torrenting, ketiga VPN ini mengizinkan torrenting tanpa throttling atau pembatasan bandwidth. Jadi, kalian bisa mendownload file sebanyak apapun yang kalian inginkan tanpa ada yang tahu file apa yang kalian download, bahkan oleh layanan penyedia internet Anda. Berbicara tentang kemampuan membuka layanan streaming yang terblokir, ketiga VPN ini hebat dalam menangani hal tersebut. ExpressVPN mampu membuka blokir lebih banyak pada Netflix dan layanan streaming lainnya berkat pembaharuan yang dilakukan terus-menerus pada server mereka untuk melewati pembatasan geografis, dan juga memiliki pilihan server yang lebih luas dari yang ditawarkan Nord dan Surfshark. Tetapi, ketiga VPN ini pada dasarnya mampu membuka blokir layanan streaming di negara-negara populer seperti Amerika Utara, Eropa, Jepang, dan lainnya. Perlu dicatat juga, Netflix melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap lalu lintas VPN, membuat sebagian VPN sulit untuk mengikuti geoblok yang diberlakukan Netflix. ExpressVPN adalah satu-satunya VPN yang mampu mendedikasikan servernya yang dapat digunakan pengguna Netflix. Sementara Nord dan Surfshark membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencari solusi atas tindakan Netflix ini. Untuk kategori ini, ketiga VPN ini memiliki kemampuan cukup setara, meskipun pada akhirnya saya akan mengatakan bahwa ExpressVPN memiliki sedikit keunggulan daripada Nord dan Surfshark. Berbicara tentang server dan keamanan, ExpressVPN memiliki lebih dari 3.000 server di 94 negara, NordVPN memiliki 5.400 server di 60 negara, dan Surfshark memiliki 3.200 server di 100 negara. Jadi, ExpressVPN melampaui Nord dan Surfshark dalam hitungan negara. Kecuali jika kalian mencari server ekstra di Amerika Selatan, Asia, dan Timur Tengah, maka Nord dan Surfshark memiliki banyak server di sana. Oke, sekarang setelah kita mengetahui kesamaan dari ketiganya, mari kita bahas perbedaannya. Kita mulai dari Nord dan Surfshark.
Nord dan Surfshark memiliki pemblokiran iklan. Surfshark server khusus seperti server IP statis atau khusus, serta server multi-hop atau double VPN yang mengenkripsi lalu lintas kalian 2 kali untuk menggandakan enskripsi. Meskipun perlu dicatat bahwa pemblokiran iklan NordVPN yang disebut threat protection adalah pemblokir iklan tingkat lanjut yang juga memblokir pelacak, situs web yang dipenuhi malware, dan melindungi perangkat kalian dari file berbahaya. Nord juga menawarkan tombol pemutus aplikasi atau biasa disebut kill switch yang akan memutus aplikasi yang dipilih saat VPN terputus secara tiba-tiba dan bukannya memutuskan seluruh koneksi internet device seperti yang pada umumnya kita temukan. Dan terakhir, Nord akan memberi pengguna cara bebas repot untuk mengubah DNS mereka dengan DNS khusus. Dalam hal protokol, semua VPN memiliki berbagai protokol yang sesuai dengan kebutuhan kalian. ExpressVPN menyertakan OpenVPN dan protokol Lightway milik mereka yang berkecepatan tinggi, yang merupakan rekomendasi nomor 1 saya. NordVPN hanya memiliki OpenVPN dan NordLynx. Dan terakhir, Surfshark memiliki OpenVPN dan yang tercepat adalah protokol WireGuard-nya. Meskipun perlu dicatat bahwa beberapa protokol mungkin tersedia atau tidak tersedia kalau Anda adalah pengguna macOS. Jadi, secara keseluruhan dalam hal fitur keamanan, NordVPN dan Surfshark sedikit mengungguli ExpressVPN, dengan NordVPN mendapatkan sedikit keunggulan dibandingkan Surfshark. Dan meskipun Express tidak memiliki fitur dibandingkan dengan Nord dan Surf, Express sengaja memiliki untuk menjadi sesederhana mungkin agar mudah digunakan. Sehubungan dengan kompatibilitas, semua 3 VPN ini mendukung 4 besar perangkat seperti iOS, Android, Mac, dan Windows. Selain itu juga mendukung perangkat lain seperti Linux, router yang kompatibel, PlayStation, Xbox, Fire TV, Apple TV, serta Chrome dan Firefox, dan sebagian besar perangkat modern lainnya. Secara keseluruhan, ketiga produk tersebut mendukung berbagai perangkat yang cukup luas. Untuk koneksi simultan, Express dapat digunakan untuk 5 koneksi secara bersamaan. NordVPN bisa digunakan untuk 6 koneksi, dan koneksi Surfshark dapat digunakan tak terbatas dalam satu akun, yang merupakan pilihan terbaik bagi mereka yang ingin membeli router yang kompatibel atau langganan tambahan untuk menggunakan lebih dari 5 atau 6 perangkat secara bersamaan di rumah. Penggunaannya pun cukup mudah karena tampilan ketiga VPN ini sangat modern, mudah dibaca, dan mudah dioperasikan sendiri. Berbicara tentang harga, temukan penawaran terbaik dalam menentukan paket berlangganan Anda. Selain itu, setiap VPN menawarkan promosi, diskon, dan kode kupon. Jadi, saya memberikan tautan di deskripsi video ini untuk penawaran terbaik yang bisa kalian dapatkan pada ketiga VPN ini. Secara keseluruhan, Express cenderung paling mahal di antara ketiga VPN tersebut. Kemudian NordVPN berada di harga menengah, dan yang paling murah adalah Surfshark. Sekali lagi, ingat untuk memeriksa tautan di bawah untuk diskon dari ketiga VPN tersebut. Jangan ragu untuk mencoba karena masing-masing VPN menawarkan jaminan uang kembali dalam waktu 30 hari dan obrolan langsung dengan customer service mereka selama 24 jam dalam 7 hari jika kalian memiliki pertanyaan. Sebagai kesimpulannya, semuanya tergantung pada faktor yang akan saya jelaskan. Jika kalian mencari VPN yang sesuai anggaran, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan biaya semurah mungkin, tetapi masih bisa menggunakan salah satu fitur premium yang biasanya hanya terdapat di VPN yang mahal dan jumlah pemakaian koneksi kita terbatas, maka Surfshark adalah pilihan yang bagus. Kemudian, jika kalian mencari VPN yang bernilai tinggi, serba lengkap, bisa melakukan hal apapun, maka NordVPN adalah pilihan yang tepat karena harganya masih masuk akal. Terakhir, jika kalian mencari VPN terbaik dari yang terbaik dalam hal keandalan, konsistensi, kemudahan, penggunaan, dan kebijakan privacy terbaik karena sudah terbukti di industri ini, maka pemenangnya adalah ExpressVPN. Tapi ini benar-benar ketiga VPN teratas, dan ini adalah VPN yang sering saya rekomendasikan kepada keluarga dan teman-teman saya. Jadi ketika orang bertanya kepada saya VPN mana yang harus saya dapatkan, maka itu adalah salah satu dari 3 VPN ini. Beritahu saya mana yang kalian pilih di komentar di bawah dan mengapa. Saya ingin tahu alasannya kenapa kalian menggunakan salah satu dari ketiga VPN ini atau menggunakan VPN lainnya pada dasarnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap saya dapat membantu kalian membuat keputusan yang benar. Jika menurut kalian informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like karena itu akan sangat membantu saya mengembangkan informasi untuk kalian. Dan ingat untuk subscribe jika kalian ingin tetap mendapatkan informasi terbaru tentang semua VPN dan keamanan di dunia maya. Oke, sampai di sini saja teman-teman, dan sampai jumpa di lain waktu.